Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, salah satu lempengan dari masyarakat Islam itu ada yang disebut dengan kelompok munafikin atau kaum munafik. Di dalam Al-Quran, Allah sengaja menurunkan satu surat namanya surat Al-Munafikun. Tema surat Al-Munafikun ini bercerita tentang kelakuan dan strategi orang munafik. Misalnya ayat pertama dalam surat Al-Munafikun itu Allah berfirman, Qala Allah Ta'ala fi suratil munafikin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Jadi ciri orang munafik itu paling gampang, ciri pertamanya itu adalah mudah bersaksi demi Allah. Wallahi, ada Allah, gitu-gitu. Tapi kata Allah, innal munafiqina lakadzibun. Orang munafik itu benar-benar seorang pendusta, pembohong. Kalau kita lihat sejarah ayat ini, itu Islam munafikin ini muncul ketika Nabi berada di Madinah. Ada kelompok yang pura-pura mengaku Islam, dia bersyahadat, tapi tujuannya adalah untuk menyelamatkan dirinya dari kehancuran, kemudian menusuk Islam dari dalam. Para ulama dalam perjalanan sejarah membagi Islam munafik ini kepada dua. Yang pertama yaitu munafik i'tiqadi. Jadi secara keyakinan dia itu sebenarnya masih orang kafir, tapi dia sudah bersyahadat, di KTP-nya ada agama Islam, kira gitulah. Kemudian ada lagi nanti munafik amali. Di amalnya amal orang munafik. Dalam hadis lebih tegas lagi Rasulullah mengatakan ayatul munafiki thalathun. Tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadzdzaba. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza tumina khana. Tanda orang munafik kata Rasulullah ada 3. Apabila dia berbicara, maka dia bohong. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Dan apabila diserahi dia tanggung jawab, diberi amanat, dia akan berkhianat. Dia khianati siapapun untuk kepentingan dirinya. Itu disebut dengan munafik amali. Munafik i'tiqadi ini, itu sebenarnya itu yang disebut oleh Allah itu tempatnya nanti di akhirat itu adalah fidarkil asfali minan nar. Di tempatnya itu nanti adalah di neraka yang paling bawah gitu. Nah, adapun munafik secara amali ini dia bisa tobat, begitu yang kita dengar. Dia bisa tobat kalau dia menghentikan perbuatannya. Tapi walaupun demikian umat Islam pengikut Nabi Muhammad disuruh untuk hati-hati supaya jangan kena tipuan orang-orang munafik. Nah, kita lihat di dalam cerita orang-orang munafik ini, orang munafik ini senantiasa menjual-jual nama Nabi Muhammad. Kalau di zaman Nabi dulu, dia senantiasa bersaksi di hadapan Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad itu benar-benar seorang Rasulullah. Pernah suatu kali itu Nabi saking kesalnya memanggil tokoh munafik Abdullah bin Ubay, benar nggak kamu ngomong itu tadi? Kata Abdullah bin Ubay, demi Allah ya Rasulullah, demi Allah saya nggak pernah ngomong itu. Nah, tapi Rasulullah kan tidak ingin mengambil tindakan di mana namanya nanti dalam sejarah dia membunuh
pengikutnya sendiri atau membunuh teman-teman dia nggak mau. Maka Abdullah bin Ubay dibiarkan lepas. Tapi ayat-ayat yang bercerita tentang kelakuan orang munafik ini banyak sekali. Banyak. Maka orang munafik yang disebut dengan munafik yang i'tiqadi tadi itu disebut sama tuh derajatnya dengan orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Ya, munafikin wal munafikat itu sama, disebut dalam rentetan ayat yang sama gitu. Nah, sekarang kita lihat yang pembohong-pembohong itu pasti ujungnya menempuh jalan orang munafik. Jalan munafik. Islam yang disebarkan dengan penuh kebohongan, pemimpinnya pembohong, ya nanti akan dilihat itulah jalan orang munafik. Bisa dilakukan oleh seseorang, bisa juga dilakukan nanti oleh satu kaum misalnya. Nah, munafik ini seringkali membuat masyarakat kita sering tertipu. Ya, dalam bahasa kita disebut ini, dalam bahasa sederhananya kita pikir teman gitu. Tahu-taunya lawan. Ada penyusupan pemahaman yang rusak ke tengah umat Islam. Dalam pepatah masyarakat kita, ini dikira ayam gitu. Taunya musang berbulu ayam. Maka habislah ayam-ayam satu kandang gitu, karena dimasuki oleh musang. Nah, sekarang musang itu dalam kelompok Islam tuh sudah banyak sekali. Ya kan kita susah membedakan ini musang apa ayam gitu. Dibilang musang tapi bahasanya lebih hebat dari bunyi ayam gitu. Tapi ternyata begitu didekati ternyata dia musang dengan taring yang tajam. Nah, ini setiap masyarakat ada gejala seperti ini. Diajak berbuka-buka persoalannya dia sangat ketakutan. Dia membatasi diri dari masyarakatnya supaya bisa melakukan tindakan penipuan lagi. Inilah yang disebut melakukan jalan dengan jalan sabilul munafikin. Sementara kita sebagai orang Islam disuruh oleh Allah tiap hari itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Supaya kita diteguhkan hati kita terus menerus di dalam siratal mustaqim. Yaitu jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Tapi ada penegasan lagi ya, yaitu jalan orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dan ditegaskan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan-jalan orang-orang yang sudah mendapat murka Allah. Bukan juga jalan-jalan orang-orang yang mendapat jalan yang sesat gitu. Orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah. Jadi mudah-mudahan kita ini terus-menerus menentukan siapa nih orang ini sudah masuk jalan orang munafik atau belum. Kalau dia sudah berada di jalan orang munafik, ya sebaiknya kita harus waspada, menjauhkan diri supaya kita tidak terjatuh ke dalam jebakan dan perangkap kaum munafikin. Mudah-mudahan kita semua menempuh jalan kaum muhtadin dan bukan jalan kaum munafikin. Walaupun sekarang ini banyak sekali orang-orang menempuh jalan munafikin demi memperoleh kekayaan. Di masjid-masjid dia cerita sedekah, pada prinsipnya dia itu adalah seorang bajingan. Di masjid-masjid dia bercerita Allah, pada prinsipnya dia itu adalah seorang penipu dan pencuri. Mudah-mudahan kita semua mengerti, dengan nalar kita makin tahu siapa orang-orangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.